Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar ke-NU-an dan aswaja. Coba hari ini kita akan belajar apa? Ya jelas ya. Dari judul kita udah tahu bahwa kita akan belajar mengenai biografi Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang merupakan tokoh pendiri pesantren Tebu Ireng dan tokoh ulama serta pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, yang pertama ya, di sini adalah foto dari Hadrat Syekh Hashim Asy'ari ya. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, selanjutnya disingkat Kiai Hasyim, adalah pendiri pesantren Tebu Ireng, tokoh ulama dan pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya. Namanya sudah tidak asing lagi. Nah, pahlawan nasional ini merupakan salah satu tokoh besar Indonesia ke-20. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari yang pertama mengenai kelahiran. Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu lahir pada hari Selasa Kliwon, yaitu bertepatan 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Nah, bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Ingat ya, kalian sering, 14 Februari hari Valentine. Nah, ingat ya bahwa ya, pendiri tokoh kita NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada 14 Februari ya. Jadi kalau kalian 14 ya, rayakanlah ulang tahun dari pendiri NU. Nah, itu di desa Tambakrejo. Merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara ya, pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari adalah menantu Kiai Usman, pengasuh pesantren Gedang. Nah, dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung pada Maulana Ishaq ya, hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng ya, berputra ke putra Karebet atau Jaka Tingkir ya. Pernah mendengar kan? Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adi Wijaya. Masa kecilnya bakat kepemimpinan Kiai Haji Asy'ari sudah tampak ya. Sudah dari anak ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hashim Asy'ari selalu menjadi penengah ya. Jika melihat teman-temannya melanggar aturan permainan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya senang bermain karena sifat yang penolong dan melindungi sesama. Tahun 1923 Hijriah atau 1876 Masehi, tepatnya ketika berusia 6 tahun, Hashim ya kecil bersama kedua orang tuanya pindah ke desa Keras sekitar 8 kilo selatan kota Jombang. Nah, pindahnya mereka itu untuk membina masyarakat di sana. Di desa Keras, Kiai Asy'ari diberi tanah oleh sang kepala desa yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid dan pesantren. Disinilah Hashim kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya. Hashim juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina, mendidik para santri. Hashim hidupnya menyatu bersama santri dan mampu menyalami kehidupan santri yang penuh sederhana dan kebersamaan. Semua itu memberikan pengaruh yang sangat besar ya, pertumbuhan jiwa dan bentukan wataknya atau karakter. Nah, ditunjang oleh kecerdasan yang memang brilliant. Nah, usia 13 tahun, Mbah Hashim ini sudah bisa membantu ayahnya mengajar santrinya yang besar daripada dirinya. Nah, di samping cerdas, Hashim juga dikenal rajin bekerja. Watak mandiri yang ditanamkan oleh kakek mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya Hashim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab untuk bekal mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Nah, pada usianya yang ke-15 tahun, remaja Hashim ini meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan. Mula-mula ia menjadi seorang santri di Wonorejo, Jombang ya. Lalu pesantren Wonokoyo, Probolinggo, kemudian pesantren Langitan, Tuban, dan pesantren Trenggili, Surabaya. Belum puas ya. Melanjutkan rihlah ya atau perjalanan ilmiahnya ke pesantren
Kademangan, Bangkalan, Madura. Yang terkenal siapa? Ya, Kiai Khalil bin Abdul Latif yang terkenal dengan Waliullah ya. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di Bangkalan, nah tahun 1991 Masehi ya, kemudian kembali ke Jawa dan belajar ke pesantren Siwalan ya, Sidoarjo, bimbingan Kiai Yakub. Nah, pemuda Hashim ini belajar selama 5 tahun di sana. Lalu pada usia 21 tahun dia dinikahkan ya dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Nah, pernikahan itu dilangsungkan tahun 1308 Hijriah atau 1892 Masehi. Tidak lama kemudian Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya ini berangkat ke mana? Ke Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kesempatan di tanah suci ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya ya, dari terutama adalah ilmu hadis. Nah, 7 bulan berlalu Nyai Nafisah pun melahirkan ya seorang putra yang diberi nama Abdullah ya, putra pertamanya. Nah, Kiai Hashim bersama istri mertuanya sangat bahagia lihat dengan kelahiran bayi mungil pertama ya. Nah, pelajaran hidup terkadang sulit ya, diduga gembira dan sedih datang silih berganti. Demikian juga dialami oleh Kiai Hashim ya. Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati, sang istri mengalami sakit parah dan meninggal di tanah suci Mekah. 40 hari kemudian ya, beliau Abdullah menyusul ya anaknya, putranya tadi itu juga ya menyusul sang ibu ya, yaitu meninggal ya. Namun beliau selalu ingat bahwa Allah melaksanakan kepada Allah dengan melaksanakan tawaf, dengan ibadah-ibadah lainnya. Beberapa bulan kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kembali lagi ke Indonesia untuk mengantar mertuanya pulang ya. Jadi kembali lagi ke Indonesia. Nah, kerinduannya akan tanah suci mengetuk hati Kiai Haji Hashim untuk kembali ke Mekah. Nah, tahun 1309 atau 1893 beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adiknya yaitu Anis. Nah, kemudian menguji kembali. Nah, kemudian Anis dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, selalu dicoba ya. Peristiwa ini tidak membuat Hashim ya, Kiai Hashim itu hanya dalam kesedihan, justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di tengah kesibukannya menuntut ilmu, beliau menyempatkan ya. Nah, di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan berziarah ya ke tempat mustajab seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makom Ibrahim, termasuk bahkan Rasulullah SAW. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Gua Hiro, Jabal Nur. Nah, kurang lebih 10 kilo ya, di luar kota Mekah untuk mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Nabi. Kemudian setiap berangkat menuju Gua Hiro, Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Beliau juga membawa perbekalan untuk dimakan selama 6 hari. Nah, beliau bergegas untuk menuju kota Mekah guna menunaikan sholat Jumat ya. Itu pada hari Jumat. Kemudian Kiai Haji Hashim juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Guru-gurunya ini banyak ya. Syekh Su'aib Abdurrahman, Mahfud At-Tirmidzi ya, Khotib. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini juga banyak, ada Sayyid juga menjadi guru-gurunya ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini tapi di antara mereka ada 3 yang sangat mempengaruhi ya. Ada di antaranya Syed Alwi bin Ahmad As-Segaf ya, Syed Husain Al-Habsyi dan Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Nah, setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Hashim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram ya. Nah, ini diminta untuk mengajar ya di Masjidil Haram. Nah, di antaranya ya Syekh Nawawi Bantani ya, sering mendengar ya. Kemudian ada Syekh Sya'dullah Al-Maimani ya. Ya, banyak sekali. Salah satunya muridnya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Ada Kiai Dahlan Kudus, Asnawi Kudus, Bisri Syamsuddin Anyar Jombang dan Kiai Soleh Tayu. Ya.
Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899, datang rombongan jamaah haji dari Indonesia, di antaranya Kiai Romli dari desa Karangkates Kediri beserta putrinya yang bernama Khotijah. Kiai Romli yang bersimpati kepada Kiai Hashim mengambil sebagai menantu dan dijodohkan dengan Khotijah. Setelah pernikahan itu, Kiai Hashim bersama istrinya pulang kembali ke Indonesia. Nah, awalnya mereka tinggal di Kediri beberapa bulan ya. Sumber lain juga ada yang langsung ke pesantren Gedang yang diasuh oleh Kiai Usman. Nah, dan ditinggal di sana membantu sang kakek. Setelah itu beliau membantu ayahnya Kiai Asy'ari mengajar di Pondok Pesantren Keras di Jombang. Nah, tahun 1819 Kiai Haji Hashim membeli sebidang tanah ya. Nah, di daerah Tebu Ireng, kira-kira 200 meter ya, sebelah barat pabrik gula. Ya. 1870. Duku Tebu Ireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilo ya. Nah, beliaulah di sana membangun ya yang terbuat dari bambu awalnya ya, atau bahasa Jawanya adalah teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio atau awalnya muncul pesantren Tebu Ireng dimulai. Kiai Haji Hashim mengajar di sana, sholat berjamaah ya. Nah, teratak bagian depan ya. Kemudian teratak bagian belakang dijadikan sebagai tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang ya. Nah, awalnya terus menjadi 28 setelah 3 bulan. Nah, setelah itu 2 tahun membangun Tebu Ireng, Kiai Haji Hashim terus kehilangan istri tercinta yaitu Nyai Khotijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hashim ya kemudian kembali lagi menikah dengan Nyai Nafiqah ya, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Wulan Madiun. Nah, ini ada 10 putranya. Kemudian akhir dekade 1920 Nyai Nafiqah wafat. Nah, kemudian menikah lagi dengan Masrullah. Ini juga ada putra-putranya. Itu ya. Kemudian karya-karyanya juga banyak ya, jelas. Di samping aktif mengajar, berjuang berdakwah, juga seorang penulis juga ya. Meluangkan waktu menulis di pagi hari ya. Nah, karya-karyanya merupakan jawaban atas berbagai problematika masyarakat. Misalnya umat Islam banyak yang belum paham persoalan tauhid, akidah. Nah, ya Haji Hashim menyusun kitab tentang akidah, diantaranya Al-Qalaid fi Bayan ma yajid min al-Aqaid. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, seperti majalah juga ada majalah Nahdlatul Ulama ya. Suara Nahdlatul Ulama. Nah, itu banyak sekali. Kemudian, nah ini karya-karyanya yang terkenal ya, yang sering dipakai pesantren ini. Nah, ada juga adab ta'lim ya, alim, adabul ta'lim wal muta'alim. Kemudian ada Community Hijaz dan pendirian NU. Sudah kemarin dibahas ya di bab sebelumnya. Nah, ini ya yang awalnya lahirnya NU ya. Nahdlatul Wadhan ya, ada Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Tujar ya, atau yang fokus bagian ekonominya orang NU. Nah, ini mengusir penjajah ya, jelas ya. Nah, karena resahnya banyaknya Belanda. Nah, tahun 1913 Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Nah, namun dia tertangkap dan dihajar ya oleh para santri. Nah, dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Hashim dengan tuduhan pembunuhan ya. Dalam pemeriksaan, Kiai Hashim yang sangat piawai dalam hukum Belanda mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktik. Akhirnya beliau dilepaskan. Itu ya. Ternyata begitu. Belum puas ya. Tadi kan diadu domba ya oleh Belanda. Nah, mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang berdiri baru sekitar 10 tahunan. Nah, sehingga gimana bangunannya jelas porak-poranda, kitab-kitabnya dihancurkan, dibakar ya. Nah, ini Belanda emang luar biasa. Tahun 1942 Maret yaitu pemerintah Hindia menyerah kepada Jepang di Kalijati dekat dengan Bandung, sehingga secara de facto dan de jure Indonesia berpindah tangan ke Jepang. Nah,
Nah, setelah itu Jepang ya melakukan penahanan terhadap Hadratus Syekh beserta sejumlah putra dan kerabatnya. Karena ini dilakukan, Kiai Hasyim menolak melakukan saikere, yaitu kewajiban berbaris membungkukkan badan ke arah Tokyo ya. Nah, ini atau ke matahari biasanya kalau setiap pagi, ini adalah kebiasaan orang Jepang. Kemudian Kiai Hasyim menolak sebab hanya Allah yang wajib disembah ya. Ditangkap di penjara. Nah, awalnya di penjara di Jombang, kemudian ke Mojokerto dan di Surabaya. Nah, itu ya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syekh berada di pihak Kemendar, sejumlah santri minta ikut ditahan. Nah, selama tahanan Kiai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah penahanan, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren vakum ya, jelas ya. Nah, kemudian Nyai Masrur harus mengungsi ke pesantren Din Anyar ya, Kota Jombang. Tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Hasyim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Nah, itu ya, berkat usaha dari Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikan di Jakarta. Akhirnya ya. Nah, ini yang penting adalah tanggal 22 Oktober 1945 ketika Nica yang dibentuk oleh Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa, yaitu daerah Surabaya, alasan mengurus tawanan Jepang. Nah, Kiai Hasyim bersama para ulama menyuruhkan revolusi jihad melawan pasukan gabungan Nica dan Inggris tersebut. Revolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan Surabaya. Akibatnya meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar revolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata untuk melawan pasukan Nica dan Inggris. Kemudian kalau 10 November ini terkenal dengan Hari Pahlawan. Pada tanggal 7 November, 3 hari sebelum meletusnya 10 November tadi, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Masyumi ya. Nah, merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai paham. Kiai Hasyim diangkat sebagai ketua umumnya. Nah, selama masa perjuangan mengusir penjajahan Kiai dikenal sebagai penganjur, penasihat sekaligus jenderal ya. Nah, Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin. Bukan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk ya kepada Kiai Hasyim ini. Bahkan Kiai Haji Jenderal Sudirman dan Bung Tomo ini meminta masukan ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ini tanggal 22 Oktober terkenal dengan sejarah atau sekarang namanya Hari Santri. Nah, ini kemudian ini detik-detik malam itu 3 Ramadan 21 Juli Kiai Haji Hasyim selesai mengimami sholat raweh. Seperti biasa beliau duduk di kursi dan memberikan pengajian kepada ibu muslimat. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu, utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Kiai Hasyim memenuhi utusan tersebut. Sang tamu menyampaikan surat dari Jenderal Sudirman. Kiai Hasyim meminta waktu salah satu malam untuk berpikir ya atas jawabannya. Di wilayah Jawa Timur, Belanda melakukan serangan militer besar-besaran untuk merebut kota-kota Karsiden dan Malang. Ya, diantaranya Madura, Kediri, Madiun, dan lainnya. Hadratus Syekh diminta mengungsi ke Sarangan, Magetan agar tidak tertangkap. Nah, sebab jika tertangkap, beliau akan dipaksa membuat statement ya, mendukung Belanda. Maka moral para pejuang akan runtuh. Jajaran TNI Jombang diperintahkan membantu pengungsian dari Kiai Haji Hasyim. Keesokan harinya, Kiai Hasyim memberi jawaban tidak berkenan menerima tawaran tersebut. 4 hari kemudian, tepatnya 7 Ramadan
Nah, datang lagi utusan dari si Jenderal Sudirman dan Bung Tomo membawa surat untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh, memohon untuk mengeluarkan komando jihad fisabilillah bagi umat Islam ya di sekitar Karsidenan Malang. Banyak anggota Laskar Hizbullah Sabilillah yang menjadi korban. Nah, untuk sambil menunggu ya, tak lama berserang ya, Hadratus Syekh mendapat laporan dari Ki Hufron, pimpinan Sabilillah Surabaya, 2 orang utusan Bung Tomo, bahwa kota Singosari Malang telah jatuh ke tangan Belanda. Nah, kondisi para pejuang semakin tersudut. Korban ya, sipil banyak yang menjadi korban ya. Mendengar laporan itu, nah, Masya Allah, sambil memegang kepalanya. Lalu Ki Hashim tidak sadarkan diri. Pada saat itu putra putri beliau tidak berada di Tebu Ireng. Tak lama mereka berdatangan ya. Mendengar ayahandanya tak sadarkan diri, menurut hasil pemeriksaan dokter bahwa Ki Hashim itu mengalami pendarahan otak ya yang sangat serius. Nah, pada pukul 3 dini hari, tepat tanggal 25 Juli 1947, Hadratus Syekh dipanggil Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas jasanya selama perang kemerdekaan melawan Belanda, terutama berkaitan dengan 3 fatwanya yang penting ya. Pertama, perang melawan Belanda, jihad yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam Indonesia. Kedua, yaitu kaum muslimin diharamkan ya melakukan perjalanan haji dan kapal Belanda. Ketiga, kaum muslimin diharamkan memakai dasi, atribut-atribut lain yang menjadi ciri khas dari penjajah. Maka Presiden Soekarno lewat keputusan Kepres menetapkan bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Itu ya tadi mengenai pelajaran hari ini mengenai sejarah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ada pesannya, adapun amal soleh adalah sifat yang umum pada setiap perbuatan yang memberi faidah atau manfaat kepada sesama hamba dan negara, dan memberi manfaat kepada masyarakat baik individu maupun sekarang dan masa datang ya. Ya, ini harus memberi manfaat. Oke. Terima kasih pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.